masih di dalam kedagingan. Sesuatu yang menyenangkan dagingnya, dia akan berusaha untuk bagaimana supaya kenyamanan ini tetap dia miliki, dia rasakan terus, dipuaskan terus. Nah, saya tidak heran kalau ada yang berkata, oh mana ayatnya? Nggak ada ayat yang bilang jangan merokok. Mana ayatnya? Nah ini kalau sudah ada orang-orang yang berkata seperti ini, nah ini ciri-ciri orang yang masih terikat dengan dagingnya. Dia nggak rela dagingnya itu dimatikan. Jadi Dia nggak rela. Bahaya. Makanya ini saya bersyukur dengan anak-anak muda ini, Pak Yosua, ya. Ya, Bu. Saya bersyukur ada kelas yang beranggotakan anak-anak muda. Ini kebenaran ini harus mereka tahu. Karena apa ya? Saya melihat begitu banyak firman ini diserongkan, ya. Diserongkan. Ini sudah dicatat dalam Alkitab. Ini apa ya? Yang menyerongkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang masih mau nyaman dengan dagingnya. Tuh. Iya. Nah, makanya ini nanti saya rindu sekali anak-anak muda ini akan eksis di dalam kelas ini, supaya kita akan mengupas bagaimana dengan detail firman Tuhan ini. Tadi aja ya di kelas kita, Pak Yosua hadir nggak tadi di kelas saya? Yang membahas... Saya yang jam 10, Bu. Oke, nah kita dapatkan ayat kan? Waktu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan bersinah kepada Tuhan Yesus. Ya. Dia bawa untuk mencobai Tuhan Yesus kan waktu itu. Nah, di ayat yang ke-6 di pasal 8 itu dikatakan begini. Waktu mereka datang bertemu Tuhan Yesus, mereka katakan, "Rabi, ini perempuan kedapatan dia lagi bersinah. Menurut hukum Musa, hukum Taurat, orang perempuan yang seperti ini harus dilempar dengan batu sampai mati, gitu kan? Nah, bagaimana dengan engkau? Apa pendapatmu?" Nah, waktu itu dicatat di dalam ayat 6, Tuhan Yesus membungkuk, menulis dengan jarinya di tanah. Ini kalau kita tidak membaca dengan dari dimensi roh, kita nggak akan ngerti ini apa sih. Tuhan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Terus tiba-tiba mereka bertanya terus, lalu Tuhan berdiri dan berkata, "Ayo, kamu di antara kalian siapa yang tidak berdosa, lempar perempuan ini terlebih dahulu." Nah, kembali kepada ayat tadi, Tuhan Yesus membungkuk, menulis ya di tanah dengan jarinya. Ini artinya apa? Artinya dia lagi menjelaskan kepada orang-orang di situ. Dia menulis dengan jarinya di tanah. Nih, tanah itu berbicara apa? Manusia yang ada di situ. Manusia itu kan diciptakan dari tanah. Nah, ini kalau kita tidak mengerti dimensi roh, nggak tembus kalau kita cuma mau pakai ini logika kita. Saya ini, nih adik-adik, ini sedikit kesaksian. Bagaimana botolnya saya, ini bodoh dan tolol itu botol ya. Saya dulu waktu jadi pendeta ya, gembala sidang ya, sampai hari ini masih jadi pendeta ya, itu nggak bisa dibatalkan. Saya waktu jadi gembala sidang, betapa susahnya saya itu membuat khotbah ya. Karena apa? Yang saya gerakan di dalam membuat khotbah itu ini nih, logika saya, ijazah saya ini yang ada, predikat saya itu yang ada di belakang nama saya itu loh, embel-embel itu yang selalu ada. Oh, ini sarjana, ini master, ini jangan bikin khotbah yang rendahan, yang murahan. Makanya di dalam di atas meja kerja saya itu, waduh, buku itu penuh di situ, mulai dari tafsirannya ya sampai dengan buku-buku yang lain menggali isi Alkitab ya. Pokoknya di situ penuh. Tapi ketika saya bertemu dengan kebenaran yang sesungguhnya itu merubah semuanya. Ternyata membuat saya sadar, oh Tuhan ampuni aku. Ternyata kemarin itu saya melayanimu dengan daging saya. Saya melayani. Saya pikir saya melayani Tuhan. Ternyata bukan saya melayani Tuhan. Saya melayani manusia. Karena apa? Buktinya apa? Ketika saya buat khotbah, itu pilih, buka Alkitab. Kalau ketemu dengan ayat-ayat yang tajam, ya, misalnya itu Matius pasal 3,
Ya, bagaimana Yohanes Pembaptis berkata kepada orang-orang Farisi waktu itu, "Hei kalian keturunan ular beludak." Itu saya lompat. Saya lompat itu. Bayangkan. Kenapa? Karena saya tidak ingin yang keras-keras begini, yang tajam-tajam begini, saya khotbahin. Ini jemaat akan tersinggung nanti. Bayangkan, saya lebih menjaga perasaan jemaat daripada perasaan Tuhan. Makanya saya bertobat. Setelah saya bertobat, dirubah semua paradigma saya. Sampai hari ini adik-adik, ya, ini kesaksian pribadi saya. Sampai hari ini, saya tidak pernah mengandalkan buku-buku yang lain selain Alkitab dan urapan Roh Kudus. Karena satu kebenaran yang saya pegang sampai hari ini adalah firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah milik Tuhan. Ya, cuman Dia yang bisa mengungkap semua rahasia yang ada di dalam ini. Ini. Jadi kalau orang mau sok-sok jagoan, baca Alkitab pakai tafsiran, dia punya itu loh kata pakar Alkitab itu, pakar teologi seperti ini. Oh no. Ya. Apalagi dulu saya punya gaya-gaya, ya. Kalau mau bikin khotbah, waduh, harus paling kurang ya satu kata bahasa Ibrani atau bahasa Yunani lah. Saya selip-selip di situ. Merasa hebat, atau bahasa Inggris. Hebat saya pikir seperti itu dulu. Tapi sekarang, oh my God, ketika saya mengerti kebenaran ini, saya bukan mau menjadi provokator di sini ya. No. Saya katakan, kalau saya tahu seperti ini, untuk apa saya susah-susah kuliah? Ya. Karena yang lebih berarti sekarang adalah masuk di dalam dimensi roh, mencapai satu titik yang dikatakan cerdas di dalam roh. Itu yang paling utama. Wah, ini suatu pencerahan yang saya dapatkan, dan ini saya rindu bagikan kepada semua kita adik-adik ya. Karena saya nggak mau kegagalan saya itu akan terulang kepada kalian. Saya akan bagi semua ini. Saya akan share semua supaya kalian jangan mengalami kebodohanku itu, gitu loh. Cukup saya. Dan saya mau bersama-sama di dalam kelas ini mau bongkar semua kejahatan si iblis itu yang membuat saya jadi botol, bodoh dan tolol. Bayangkan, sudah bodoh, tolol, sombong. Nah, sangat komplit, paketnya itu luar biasa. Nih orang lagi ngomong ini ya. Tapi ketika saya bertobat, menyadari semuanya itu, oh my God Tuhan, aku mau, kalau bisa Tuhan, balik. Aku mau diputar lagi waktu ini. Sangat saya menyesal ya. Saya mau jujur sama kalian ya. Tapi sebelum saya jujur, kalau saya mau tanya, cek satu-satu. Sudah berapa orang nih yang ada di dalam link ini? Ya, yang sudah tamat baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Berapa orang? Saya mau. Berapa kali, Suwardi? Sudah berapa kali, Bu? Nah, saya ingin, Ibu kan pengetahuan jauh lebih. Jadi saya ingin 3 ayat saja tolong dijelaskan kepada saya supaya saya bisa mengerti, Bu. Tentang? 3 ayat saya minta dari Ibu, dari Kidung Agung 7 ayat 6 sampai 9. Tolong dijelaskan. Kenapa kamu pilih Kidung Agung? Saya tanya dulu kamu.